Good people, penurunan kasus COVID-19 di Indonesia sudah terjadi 2 bulan terakhir, terutama sejak mencapai puncaknya pertengahan Juli lalu. Kini rata-rata penambahan kasus COVID-19 harian sekitar 1.000-an kasus. Di satu sisi, penurunan kasus ini sangat baik karena menjadi tanda keberhasilan bangsa Indonesia menghadapi puncak pandemi. Namun, di sisi lain, penurunan kasus ini bisa jadi tantangan besar, terutama terkait upaya testing, tracing, dan treatment berpotensi mengendur. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus kembali? Untuk membahasnya, bersama saya sudah ada Pak Kusmedi Priharto, Kepala Sub Bidang Tracing Satgas COVID-19. Selamat siang, Pak. Selamat siang, salam sehat kita semua. Salam sehat selalu, Pak Kusmedi bersama keluarga. Masyarakat sedang euforia nih, Pak, menyambut penurunan level ya, pandemi sudah menurun. Sebenarnya pemerintah sudah melonggarkan PPKM, bioskop sudah bisa makan juga nih, Pak. Kemudian pembelajaran tatap muka dan pelonggaran lainnya. Jadi apa pertimbangan di balik itu, Pak Kusmedi? Iya, kita sendiri yang lihat orang euforia jadi ketakutan sendiri. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana masyarakat mensikapi. Pemerintah berusaha untuk menjaga semuanya, tapi kalau masyarakat tidak sadar tentunya kita tidak bisa berbuat banyak. Jadi artinya orang harus bisa menghitung apakah kalau saya punya kepentingan datang ke mall hanya untuk ngobrol-ngobrol, sekedar makan, itu aman buat saya atau justru tidak aman. Yang tahu kan dirinya sendiri gitu, kepentingannya itu apa. Oh, saya harus rapat, saya harus ketemu orang dalam ruang tertutup, kira-kira akan berkumpul 10 orang, saya yakin kalau misalnya di situ aman karena semua sudah di PCR dan rapat ini penting saya harus datang, nah datang. Tapi kalau cuma untuk yang aku pengen nonton film seperti itu, sementara tempatnya masih tertutup seperti itu, saya nggak yakin dengan kondisi itu, ya jangan datang. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat itu pendewasaan semacam itu. Ini yang sangat penting buat kita sekalian di dalam hidup berdampingan dengan COVID ini sendiri. Baik. Nah, sementara itu Pak, kenapa PPKM level 3 di Jakarta itu lebih lama ya dibandingkan daerah lain? Padahal persentase vaksinasi di Jakarta termasuk yang terbaik, Pak. Ya, memang kan tidak faktor untuk menurunkan atau menaikkan leveling itu kan tidak hanya karena vaksinasi, tetapi banyak hal yang menjadi ukuran terhadap hal tersebut. Misalnya kita tahu Jakarta itu kan orangnya mondar-mandir ya, masuk keluar Jakarta yang dengan mudah bisa mencapai, sehingga leveling daerah sekitarnya juga menjadi sebuah ukuran buat kita bagaimana Jakarta harus dikondisikan. Yang penting buat kita itu sebenarnya mau level apapun orang masih juga melanggar leveling gitu kan. Nah ini yang menjadi masalah. Tadi ujungnya ya bagaimana kebutuhan kita sendiri. Kalau kita siap, oh saya siap sakit, ya silahkan seperti itu. Tapi kalau dia bilang katanya, aduh nanti kalau saya sakit, saya jadi parah, keluarga saya jadi bermasalah semuanya. Nah itu kedewasaan tentunya. Baik, lagi ke pribadi masing-masing ya. Nah, selain penurunan kasus, apakah pengawasan prokes dan masyarakat sudah siap untuk beraktivitas secara normal kembali, Pak? Ya, jadi kalau beberapa tempat yang kita lihat ya, protokol 3M itu dijalankan, walaupun kadang-kadang kita masih melihat ada orang-orang yang tidak patuh terhadap hal itu. Ini memang bukan sesuatu yang mudah untuk menggunakan masker. Kita seperti memakai helm aja butuh berapa tahun untuk bisa mengingatkan bahwa kepala itu bisa pecah kalau tidak ditutup helm ya. Ini kan satu problem yang kita harus sama-sama ingatkan. Jadi fungsi mengingatkan itu yang kita inginkan itu dipelajari oleh masyarakat. Baik. Artinya kita punya sarana, ada toa. Kalau di mall ada loudspeaker, ada ini semua.
pengingatan bahwa ini masih dalam pandemi, protokol harus dilakukan, semua dengan kondisi yang ada itu berulang-ulang dibunyikan mungkin setiap setengah jam atau setiap 1 jam di masjid, toa-toa di kampung, itu semuanya dibunyikan terhadap itu. Kemudian setiap kita datang diingatkan. Nah, ini yang perlu ya, supaya semua orang selalu waspada terhadap itu. Betul-betul. Nah, terkait hal ini, bagaimana pelaksanaan testing, tracing, treatment ya, atau 3T jika hampir seluruh kegiatan sudah dilonggarkan? Tetap kita harus makin tajam ya, artinya teman-teman di puskesmas itu harus lebih tajam telinga, mata, mendengar semuanya, di mana ada orang yang positif, ada tanda-tanda seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan. Saya juga sedang berdiskusi dengan teman-teman yang membuat Peduli Lindungi ya, artinya kalau itu sudah ada vaksin, ada pemeriksaan itu untuk proteksi. Tetapi kalau bisa alat itu bisa disambung dengan alat pemeriksaan suhu, bisa disambung misalnya dengan alat oximetri, sehingga apabila kita temukan orang suhunya naik, nah kita tahu orang ini rumahnya di mana. Okay. Nah, sehingga teman-teman bisa mengejar orang ini apakah itu COVID atau bukan. Atau dengan oximetri, ketika saturasinya menurun, apakah orang ini kena COVID atau tidak. Nah, itu yang justru lebih penting, karena mendeteksi yang itu tentunya bisa mengejar trackingnya tadi. Oke, ini untuk mendukung program 3T Pak ya, testing, tracing, treatment, apakah ada semacam panis ya atau hukuman terhadap masyarakat yang masih melanggar Pak, seperti itu? Kalau kita melihat Undang-Undang Wabah pasal 11, harusnya setiap orang yang positif itu harus melapor pada aparat ataupun kepada puskesmas atau institusi kesehatan terdekat. Itu berbunyi di sana, tentunya itu ada kaitannya dengan hukum ya. Tapi kan sekarang kita juga masih melihat di teman-teman tracking di lapangan itu stigmatisasi itu masih tinggi terhadap itu. Jadi kita mesti kembali tadi, kalau kita sudah, saya selalu bilang bahwa kalau kamu berani menegur orang yang menaruh maskernya di dagu, itu kamu tegur, ingatkan bahwa masker itu tempatnya di hidung dan mulut. Nah, kesadaran itu sangat penting buat kita semua. Oke, Pak, sekarang kan bulan Oktober, November, Desember, 2 bulan lagi nih. Berarti liburan sekolah sudah mulai nih Pak ya, siap-siap. Apakah pemerintah tetap melonggarkan atau justru kembali memperketat Pak? Untuk menghindari lonjakan ya? Beberapa pelajaran yang kita lihat ya, seperti PON, kemudian kemarin Bali dibuka, kemudian Nusa Bakotil Wakil akan dilakukan di Maluku, nanti ada di Mandalika itu. Nah, itu semua tentu akan menjadi pelajaran dan evaluasi buat kita semua. Apakah memang kita sudah bisa melepas semuanya atau kita kontrol ketat dengan keadaan kondisi tersebut. Karena kalau kita belajar dari Inggris ketika ada bola dan sebagainya, oke, mereka merebak, tapi tidak lama mereka bisa menurunkan kembali. Singapura yang begitu ketatnya, sampai hari ini dia belum bisa menurunkan. Ini sudah minggu ketiga ya mereka mengalami hal itu. Jadi saya itu menghimbau kepada masyarakat senantiasa ketika dilakukan PPKM skala 4, level 4 atau 3, teriak-teriak, kapan sih PPKM ini dibubarin, diselesaikan. Tetapi ketika diminta untuk patuh, mereka tidak mau patuh. Nah, yang ini kan jadi sebuah kontroversi yang tidak selesai untuk
ditindaklanjuti. Nah, nih Pak Kusmedi, antisipasi juga nih Pak, bagaimana antisipasi lonjakan apalagi sudah mulai menerima WNA dari 18 negara? Ya, jadi Bali cukup ketat protokolnya Ya. kita lakukan, tetapi kembali lagi kalau seketat-ketatnya sebagus-bagusnya protokol dibuat, kalau kemudian itu dilanggar atau tidak disiplin terhadap protokol itu sudah pasti semuanya tembus. Kenapa virusnya sendiri masih mutasi, kemudian virusnya juga nggak kelihatan. Ya kitanya sendiri tidak mau sadar bahwa semua itu ada di sekitar kita. Kembali kepada teman-teman di Bali sendiri, artinya kalau kamu mau ekonominya kembali bangkit, orang mau datang di situ tidak menjadikan sebuah masalah, ya ikutilah protokol itu dengan ketat. Dan kepada orang Balinya sendiri, kalau ada yang sakit atau ada yang bergejala, segera pergi ke puskesmas supaya dia jangan menulari orang lain, akhirnya ditutup kembali kan, akhirnya karena satu orang semuanya jadi bermasalah. Baik Pak Kusmedi Priharto, atas penjelasannya, intinya adalah kita kembali lagi, kita harus tetap jaga protokol kesehatan, kembali ke kesadaran masing-masing dan mengingatkan pada orang-orang terdekat kita. Terima kasih Pak Kusmedi Priharto. Ya, selamat siang Pak ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Nah, good people, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksinasi. Jadi masker ini terbukti menekan risiko penularan hingga 80% dan vaksinasi dapat mengurangi risiko kematian hingga 73%. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ayo pakai masker, ayo vaksinasi. Saya Niko Soekarno, selamat beraktivitas dan selamat siang Indonesia.